Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-7 dari serial anime yang berjudul Iyoko Yoshitsu. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan diperlihatkannya Blade yang berwajah dingin berjalan di lorong akademi. Dan entah mengapa dia telah membasmi para pahlawan kelas atas. Tak lama setelah itu terlihat Sophie datang menemui Blade dan berkata bahwa dia ingin sekali saja bertarung sungguh-sungguh melawannya. Dan jika Sophie mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia yakin bisa menang melawan Blade. Namun Blade dengan aura V lainnya menantang Sophie untuk melakukannya. Ternyata serangan Sophie tak berhasil melumpuhkan sang pahlawan. Blade memberikan alasan meski Sophie memukulnya ratusan kali, namun serangannya tak akan mempan. Ternyata Blade menggunakan teknik badan Vajra, yaitu teknik yang membuat badannya mengeras untuk sementara. Dengan sadisnya, Blade langsung menusuk Sophie dengan menggunakan pedangnya, hingga membuat Sophie berlumuran darah. Tak hanya itu, bahkan terlihat pahlawan kelas atas yang telah dibuat mokat oleh Blade. Blade mengira jika dia menjadi orang biasa, maka tak akan membuatnya melakukan hal seperti ini. Dan ternyata semua ini merupakan realitas virtual, yang menggunakan sihir yang hilang bernama Sains. Raja menggunakan alat ini untuk melatih para pahlawan. Raja juga meminta agar para murid berlatih dengan bersungguh-sungguh hingga tersisa satu orang. Dan jika teman-teman pernah menonton anime Sao, pasti sudah familiar dengan alat ini, yang memindahkan ingatan ke dalam sebuah game. Raja sangat senang melihat para murid saling basmi dengan berdarah-darah, yang membuat Blade merasa jika Raja memiliki hobi yang jahat. Namun karena latihan ini terlalu realistis, Blade beranggapan jika hal ini menjadi salah paham antara realistis dan virtual, dan bisa mengakibatkan saling basmi-membasmi antar teman. Karena hal itu bisa menjadi masalah, Raja kemudian merubah tempat di dunia virtual, yang awalnya sama seperti di dunia nyata, menjadi tempat yang warna-warni dan dihiasi oleh permen. Dan Raja menjanjikan jika yang bisa bertahan sampai akhir, boleh menggunakan realitas virtual ini sesukanya. Di sisi lain terlihat Leonard yang akan melawan Ernest. Namun sesaat kemudian, terlihat Ernest dengan wajah yang menyeramkan merasa senang ketika mencabik-cabik Leonard. Di sisi lain, Blade sedang melihat pertarungan antara Jessica dan Claire melawan Clay dan Kasim. Clay dengan mudah mengalahkan Jessica dalam adu bedang. Melihat hal itu, Claire mencoba menolong bestinya namun Kasim menghentikannya. Diketahui saat masih di kelas bawah, Jessica dan Claire tak pernah menang melawan Clay dan Kasim. Meski begitu, Jessica dan Claire tak menyerah begitu saja. Jessica kemudian menanyakan mengapa mereka berdua tidak mau kalah. Mendengar hal itu malah membuat Clay dan Kasim lengah, yang membuat Jessica dan Claire tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jessica dan Claire pun merasa senang dengan kemenangan mereka. Namun tak lama setelah itu Ernest tiba-tiba datang, dan dia terobsesi untuk melawan Blade. Blade sudah berjanji jika Ernest menjadi aneh, dia akan membasminya. Ernest mode gila pun bersiap menyerang Blade. Namun sesaat kemudian, serangan Blade dengan kecepatan yang sangat tinggi itu pun berhasil membawanya memenangkan Battle Royale. Saking cepatnya bahkan Jessica dan Claire pun tak mengetahui mengapa mereka tereliminasi. Raja sudah menyangka jika Blade lah yang akan bertahan sampai akhir. Di sisi lain, Ernest merasa sedih ketika menyadari saat di dunia virtual sifatnya telah berubah drastis. Melihat penderitaan para murid di dunia virtual malah membuat Raja merasa kegirangan. Karena Blade yang menjadi pemenangnya, maka dia berhak menggunakan realitas virtual sesukanya. Blade kemudian men-setting realitas virtual dengan memasukkan binatang iblis ganas dengan jumlah banyak. Awalnya Raja mengira jika Blade melakukan hal itu untuk dirinya sendiri. Namun nyatanya, bahkan Blade meminta agar Siren membuat Raja bisa bangkit tanpa batas hingga malam hari. Di sisi lain terlihat Clay dan Kasim depresi setelah dikalahkan oleh perempuan. Setelah itu diperlihatkan Raja bertemu dengan beberapa binatang iblis berukuran besar.
Clay dan Kasim masih saja depresi dengan kekalahannya. Melihat hal itu membuat Ernest mempertanyakannya. Blade pun menjelaskan apa yang terjadi dengan Clay dan Kasim. Blade juga beranggapan jika kemenangan duo gadis karena Claire sudah menjadi lebih kuat dan serangan tipon Jessica sangat efektif. Sedangkan kekalahan duo pria karena mereka terlalu bangga dengan kekuatannya dan suka melewatkan pelajaran di akademi. Setelah itu, terlihat Blade dan teman-temannya berada di pemandian air panas. Dan bahkan sampai saat ini Clay dan Kasim masih saja depresi dengan kekalahannya. Blade kemudian menanyakan di mana Ernest karena dia tidak datang ke pemandian. Jessica beranggapan jika Ernest tak menyukai hal semacam ini. Namun ternyata Jessica juga ada di sana. Namun dia tak melepaskan handuknya karena merasa malu. Namun tak lama setelah itu, raja yang lepas urat malunya tiba-tiba datang tanpa memakai sehelai benang. Dan juga meminta Ernest untuk melepaskan handuknya. Raja Sableng itu juga berkata jika dia ingin melihat gadis tanpa busana. Para gadis pun tak habis pikir dengan ucapan sang Raja Sableng. Dengan penuh semangat, Raja Sableng juga memberitahukan jika di kerajaan ini dilarang memakai baju. Namun tak lama setelah itu, terlihat Claire dan Jessica menghampiri Clay dan Kasim yang sedang depresi. Claire meminta agar mereka tidak terlalu memikirkan kejadian tadi siang dan juga meminta maaf atas kemenangannya. Mendengar hal itu malah membuat Clay dan Kasim semakin tertusuk. Dengan berlinang air mata mereka kemudian pergi dari pemandian. Setelah itu terlihat Blade sedang mengobrol dengan Clay dan Kasim. Blade menenangkan mereka jika hanya kalah sekali saja tak jadi masalah. Mereka beranggapan jika Blade tak bisa mengerti karena dia terlahir menjadi manusia super dan tak pernah kalah dari perempuan. Claire kemudian menjelaskan jika dia tak jadi masalah apabila kalah dari yang lain. Namun dia tak ingin kalah dari Jessica. Dengan perasaan malu-malu, Claire memberitahukan jika dia menyukai Jessica. Namun Blade dengan polosnya menjawab, Kasim dengan perasaan yang jengkel berkata jika Blade sudah punya Ernest dan Sophie. Dan ternyata yang dimaksud Blade ialah dia suka sama semua murid di Akademi Rosewood. Suka dalam artian tidak mengarah ke cinta. Mengetahui hal itu, Clay dan Kasim kemudian menjelaskan jika suka yang dimaksud mereka bukan begitu. Kasim juga berkata jika dia menyukai Claire. Mereka kemudian menjelaskan alasan mereka menyukainya. Karena Blade sangat polos jadi dia tak mengetahui hal semacam itu. Namun tak lama setelah itu terlihat Ku tiba-tiba datang. Ku yang mengetahui masalah Clay dan Kasim kemudian meminta mereka untuk menjadi lebih kuat karena betina menyukai jantan yang kuat dan jika kuat maka akan disukai. Mendengar hal itu membuat Clay dan Kasim merasa tertolong. Agar mereka menjadi lebih kuat, Ku menyarankan mereka untuk berlatih bersama ayahnya. Di sisi lain terlihat para gadis sedang berkumpul. Jessica merasa heran dengan kelakuan Clay dan Kasim karena sejak saat itu mereka selalu menghindarinya. Mengetahui jika mereka melakukan hal itu hanya karena kalah dari perempuan membuat Jessica merasa jika pria itu lemah. Claire kemudian memberi saran jika dia dan Jessica akan mengalah di pertarungan selanjutnya. Namun Sophie melarangnya karena hal itu akan mengulangi kesalahan. Di tengah mereka yang kebingungan, Ku lagi-lagi datang untuk membawa solusi. Dia juga menjelaskan jika jantan menyukai betina yang kuat, dan jika kuat maka akan disukai. Mengetahui jika Claire dan Jessica akan bolos sekolah, agar Clay dan Kasim dapat mengejar kemampuan mereka membuat Ernest menyanggah hal itu, dan memberikan solusi yang tepat untuk mereka berdua. Setelah itu terlihat Clay dan Kasim dilatih oleh sang pahlawan, mulai dari menarik besi, bergantung di ketinggian sambil mengayunkan pedang, sampai melakukan hal konyol dengan latihan memperkuat si Johnny. Singkat cerita, pertarungan mereka pun akan segera dimulai. Blade percaya jika menu latihannya akan membuat mereka berdua menjadi lebih kuat, dan jika menang maka mereka akan mengutarakan perasaannya. Di realitas virtual mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan duel. Blade dan Ernest pun menjadi wasit di duel kali ini. Pertarungan pun dimulai. Mereka terlihat sama-sama beradu pedang. Namun tak lama setelah itu, Clay dan Kasim kemudian menggunakan semangat tarung yang membuat pedang mereka bersinar. Dan hal itu dapat menghempaskan Jessica dan Claire. Tak hanya itu, Kasim juga mampu menggunakan sihir angin. Melihat Jessica lengah, Clay pun berusaha menyerangnya. Namun tak disangka Jessica mampu menggunakan sihir api yang diajarkan Ernest. Tak hanya itu, bahkan Claire juga bisa menggunakan semangat tarung. Dan dia berhasil mendaratkan serangan ke tubuh Kasim. Di sisi lain, Jessica menjadi lebih OP. Dia mampu menggunakan elemen es bahkan petir.
Setelah pertarungan itu, terlihat mereka telah berbaikan. Clay dan Kasim juga tak mempermasalahkan kekalahannya. Dan diketahui jika yang mengajarkan elemen kepada Jessica ialah Maria dan juga Sophie. Mendengar hal itu membuat Clay merasa jika mereka telah berbuat curang karena telah dibantu oleh semuanya. Namun Ernest tak terima akan hal itu sebab mereka berdua telah dilatih oleh manusia super. Nah, itu dia alur cerita episode ke-7 dari anime Iyuko Yoshitsu. Annual Story akan menceritakan episode ke-8 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.